Shalom, selamat pagi, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 22 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat yang kedua yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 saya akan bacakan untuk kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai di bagasan inganan namura mata pordo artanamion, asa debata napuna hagogoon nasumurungi unak kami. Demikian firman Tuhan. Amanginang di sini bisa kita lihat ada dua terjemahan yang berbeda yang bisa langsung kita bisa pahami maknanya dengan penggunaan terjemahan yang berbeda. Yang pertama di bahasa Indonesia dikatakan tadi katanya, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita garis bawahi dulu itu. Kemudian di dalam bahasa Batak dia pakai alai di bagasan inganan namura mata pordo artanamion. Bejana tanah liat di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Batak dia katakan inganan namura matapor. Nah, jadi yang mau dia katakan adalah bejana tanah liat itu sama dengan inganan namura matapor. Bejana yang gampang rusak atau bejana atau tempat wadah yang rapuh begitu, wadah yang rapuh. Bejana tanah liat itu adalah wadah yang rapuh. Dan kemudian ada kata harta di sana. Yang mau Rasul Paulus sampaikan di sini, Amanginang, adalah bahwa orang-orang percaya seharusnya tetap menempatkan kemuliaan itu ada kepada Allah, bukan kepada dirinya. Harta itu adalah Injil, firman Tuhan, yang harus disampaikan, yang harus diberitakan, yang harus diwariskan terus-menerus. Itu adalah harta yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang disimpan, yang ditempatkan bagi kita, di dalam kita begitu. Kitanya adalah wadah rapuh tadi, bejana tanah liat tadi, inganan namura matapor tadi. Jadi kita sebenarnya adalah serapuh itu, manusia sebenarnya serapuh itu. Orang-orang percaya harusnya mengimani dirinya adalah sosok yang serapuh itu, yang serendah itu. Yang berharga dari kita bukan tubuh ini, tetapi firman Tuhan yang ada di dalam kita. Itu yang membuat kita berharga. Jadi, itu sebabnya Amanginang selalu diberitakan baik dalam khotbah renungan oleh para pengkhotbah begitu. Di dalam setiap ibadah kita, jangan sampai ada orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ada orang yang sekiranya kalau dalam zaman kita sekarang ini mengkontenkan Tuhan yang hanya sebagai sebatas konten, tetapi yang mau dipermuliakan adalah dirinya sendiri, begitu. Untuk di zaman kita sekarang ini. Tapi biarlah tetap kita mengakui bahwa
diri kita ini adalah bejana yang rapuh, karena sebentar-sebentar akan menderita, sebentar-sebentar akan ditangkap, sebentar-bentar akan dipersekusi oleh rezim, oleh kekaisaran pada saat itu, sebentar-bentar hidupnya akan berakhir. Maka carilah value, apa value dari orang itu? Kalau selama ini dalam peribahasa kita katakan misalnya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, begitu. Nama yang seperti apa yang mau kita tinggalkan? Value seperti apa? Apa yang membuat kita jadi berharga? Begitu. Di sini Rasul Paulus mau katakan bahwa yang membuat kita jadi berharga, yang membuat kita mempunyai value, mempunyai nilai adalah ketika harta itu ada di dalam kita, bejana yang rapuh ini. Fokusnya jangan di bejana yang rapuh ini, tapi harta yang ada di dalam kita itu, yang adalah Injil, yang adalah firman Tuhan, yang adalah kabar baik, yang keluar dari segala tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita. Itulah yang membuat kita menjadi berharga, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama kita manusia. Jadilah manusia yang berharga karena firman Tuhan, bukan karena daging, bejana yang mudah rusak ini atau dari wadah yang rapuh ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau anugerahkan kami satu lagi hari yang baik yang akan kami jalani Tuhan. Untuk itu kami mohon kiranya sepanjang hari ini pun Tuhan tetap sertai dan lindungi kami dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan dan perjalanan kami. Jauhkan kiranya Tuhan mara bahaya, biarlah kami tetap melakukan segala aktivitas kami di dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa yang membuat kami menjadi berharga, menjadi mempunyai value atau nilai dalam kehidupan kami adalah firman-Mu yang Engkau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, yang dapat dilihat orang, dipetik orang buahnya melalui tindakan, perbuatan, dan perkataan kami. Biarlah diri kami, tubuh kami ini hanyalah sebatas wadah yang rapuh, namun kami menjadi wadah yang rapuh ini menjadi berharga karena di dalamnya ada harta yang sangat berharga, yaitu firman dan perkataan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Meski